Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triaptovianti Margono dengan nomor NIM 2232011037. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu akan memaparkan presentasi dengan judul Problematika Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. Oke, here is where your presentation begins. Sebelumnya, tadi kan aku membahas tentang hukum ketenagakerjaan. Nah, apa sih hukum ketenagakerjaan itu, teman-teman? Hukum ketenagakerjaan adalah peraturan-peraturan yang tertulis atau tidak tertulis yang mengatur seorang tenaga kerja atau pihak yang terlibat dalam ketenagakerjaan, baik itu sebelum, selama, atau sesudah proses ketenagakerjaan berlangsung. Nah, apabila dilanggar hukum ketenagakerjaan ini, maka tenaga kerja ataupun penyedia lapangan kerja akan mendapat sanksi perdata maupun pidana seperti itu. Nah, kan di sini membahas hukum ketenagakerjaan, pengertiannya kan. Hukum itu kan bersifat mengatur ya. Jadi hukum ketenagakerjaan ini tuh mengatur segala yang berhubungan dengan tenaga kerja maupun penyedia lapangan kerja seperti itu, teman-teman. Selanjutnya ada tenaga kerja. Ini kan hukum ketenaga kerjaan. Sekarang kita membahas tentang tenaga kerja. Apa sih tenaga kerja itu ya? Nah, menurut tahun 2000 UU nomor 13 tahun 2003, tenaga kerja adalah orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik itu untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun kebutuhan masyarakat. Seperti itu. Nah, usia produktif tenaga kerja di Indonesia yaitu berusia 15 sampai 64 tahun. Nah, di sini misalkan saya berusia 20 tahun, tapi saya tidak bekerja, tapi saya sudah masuk usia produktif tenaga kerja, tapi saya tidak bekerja. Saya termasuk angkatan kerja yang tidak bekerja seperti itu. Jika teman-teman saya, misalkan teman SMA saya yang berusia 20 tahun seperti saya tapi sudah bekerja, itu masuknya angkatan kerja yang sudah bekerja. Karena saya masih kuliah, jadi saya termasuk angkatan kerja yang belum bekerja seperti itu. Selanjutnya di sini ada kan bisa kita lihat ya teman-teman saya yang perjuangan SMA saya, yang seangkatan sama saya di SMA, yang sekarang berusianya 20 tahun, yang harusnya sudah mendapatkan pekerjaan ketika lulus sekolah madrasah aliyah, tapi mereka belum mendapat pekerjaan. Kenapa sih gitu penyebabnya? Karena banyaknya tenaga kerja asing di era pemerintahan Jokowi. Nah, let's we talk about the table. Kita lihat di tabel yang sebelahnya. Fakta tenaga kerja asing di era pemerintahan Jokowi. Dari tim BPN Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno beberapa kali menyerang pemerintahan Presiden Joko Widodo terkait jumlah tenaga kerja asing yang terus meningkat. Seperti apa sih sebenarnya gambaran TKA saat ini? Bisa dilihat tabel yang pertama, jumlah TKA asing yang bekerja di Indonesia pada tahun 2014 ada sebanyak 73.000 pekerja, 73.000 lebih itu pekerja yang bekerja di Indonesia. Pada tahun 2015 tuh meningkat menjadi 77.000, naiknya 4.000 orang kan, bertambah populasi TKA di Indonesia ini. Lalu pada tahun 2016 menambah 3.000 jadi 80.375 pekerja. Pada tahun 2017 meningkat 5.000 pekerja menjadi 85.974 pekerja, dan pada tahun 2018 meningkat 10.000 pekerja menjadi 95.335 pekerja. Nah, tingkatan kerja tenaga kerja asing Indonesia itu sebagai apa aja sih gitu kan teman-teman. Data yang diambil pada tahun 2018, tenaga kerja asing yang dipekerjakan di Indonesia tuh tingkatannya bukan ecek-ecek gitu, bukan cuma gali, bukan cuma apa, tapi tenaga kerja asing yang profesional bisa dilihat. Yang profesional tuh ada 30.626 kerja dari tenaga kerja asing, sedangkan Indonesia kayak malah dijadiin kuli gitu, menjadi yang pangkat-pangkat semen dan lain-lain. Kita kalah dengan tenaga kerja asing gitu, teman-teman. Harga yang dijadikan manajer ada 21.237 pekerja, yang dijadikan advisor, konsultan atau direksi ada sebanyak 30.708 pekerja, dan yang lain-lain selain dari itu ada 43.390 pekerja. Sangat banyak sekali bukan?
tenaga kerja asing yang ada di Indonesia gitu. Sedangkan tingkatan mereka tuh sangat atas, tidak seperti orang Indonesia yang bekerja di Indonesia itu sendiri, malah dijadikan kayak budak seperti itu, kayak dijajah lagi. Lalu asal TKA diambil dari data 2018, yaitu ada sebanyak kerja Cina sebanyak 21.237 pekerja, tenaga kerja Jepang ada 13.897 pekerja, tenaga kerja dari Korea itu ada sebanyak 9.685 pekerja, tenaga kerja dari India ada 6.895 pekerja, dan Malaysia ada 4.667 pekerja. Sedangkan dari selain 5 negara yang sudah saya sebutkan ada sebanyak 28.160 pekerja. Sangat banyak sekali, bukan, tenaga kerja asing yang eh, menyebar dari negara lain. Sedangkan Indonesia aja masih banyak yang pengangguran. Masa tenaga kerja asing dirangkul aja gitu. Sedangkan tenaga kerja Indonesia aja kayak masih banyak yang pengangguran, tidak dapat kerja sama sekali, masih banyak yang pengangguran gitu. Lalu di sini ada klasifikasi tenaga kerja di Indonesia. Nah, apa sih gitu klasifikasinya? Yaitu yang pertama ada tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik adalah jenis tenaga kerja yang dimana seseorang tenaga kerja mempunyai keahlian tertentu yang diperoleh dari bidang pendidikan. Jadi dia pernah kuliah dulu, baru dia menjadi tenaga kerja terdidik. Contohnya seperti dokter, guru, dosen, pengacara, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada tenaga kerja terlatih. Nah, tenaga kerja terlatih ini adalah seseorang yang mempunyai suatu keahlian yang didapat dari hasil latihan dan pengalaman. Ya, dilatih gitu, bukan lewat pendidikan, tapi dilatih sendiri. Contohnya seperti montir, sopir, penulis, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, tenaga kerja ini hanya mengandalkan tenaganya saja dalam bekerja tanpa memerlukan pendidikan maupun pelatihan. Itu kayak kerja keras, bukan kerja cerdas. Kalau misalkan kerja terdidik dan terlatih itu bisa dibilang kerja cerdas. Kalau misalkan tenaga kerja tidak, dari keduanya itu bisa dibilang kerja keras, contohnya seperti kuli panggul, asisten rumah tangga, dan lain sebagainya. Karena tenaga kerja yang tidak terdidik dan terlatih ini tuh tidak memerlukan otak gitu, kayak asal kerja aja gitu, fisik yang digunakan, bukan otak gitu, seperti itu. Selanjutnya ada beberapa masalah tenaga kerjaan di Indonesia. Nah, seperti yang telah disebutkan di awal bahwa setiap negara mempunyai masalah ketenaga kerjaannya masing-masing, termasuk Indonesia sendiri. Masalah tenaga kerjaan yang dialami Indonesia biasanya berkutit pada masalah kualitas tenaga kerja, sempitnya lapangan kerja, serta banyaknya pengangguran yang sulit diatasi. Nah, maka dari itu, ada beberapa masalah tenaga kerjaan di Indonesia. Yang pertama, yaitu jumlah angkatan kerja yang banyak. Nah, sebetulnya tidak ada masalah dengan jumlah angkatan kerja yang banyak, hanya saja jumlah perusahaan Indonesia tidak terlalu banyak dan daya serap mereka pun juga sedikit. Padahal pemerintah mengharapkan bahwa setiap perusahaan mampu menjaring angkatan-angkatan kerja yang banyak serta berpotensi menjadi tenaga kerja. Bila hal ini tidak diatasi, angka pengangguran akan terus bertambah dan mengakibatkan pembangunan ekonomi di Indonesia cenderung stagnan, bahkan mengalami penurunan. Nah, pemerintah perlu melakukan strategi yang tepat untuk menangani masalah kualitas angkatan kerja tersebut. Seperti itu. Lalu ada masalah yang kedua, yaitu kualitas angkatan kerja yang relatif rendah. Kuantitas angkatan kerja yang banyak tidak diimbangi dengan kualitas tiap angkatan kerja yang cenderung rendah. Kualitas yang rendah disebabkan oleh tingkat pendidikan mereka yang rendah atau belum memadai dengan jelas pekerjaan yang ada. Ada juga yang pendidikan cukup tinggi dan memadai bagi sebuah pekerjaan, namun tidak mampu bekerja sesuai keinginan. Hal ini disebabkan karena mutu pendidikan yang rendah di beberapa instansi pendidikan, atau bisa juga karena daya serap yang kurang terhadap ilmu pengetahuan. Selain pendidikan, kesehatan juga merupakan faktor kurangnya kualitas para pekerja. Kesehatan yang kurang fit akan sangat berpengaruh terhadap kinerja seorang tenaga kerja. Nah, apa sih penyebab dari kualitas angkatan kerja relatif rendah itu? Nah,
Penyebab dari kondisi kesehatan yang kurang fit ini bisa disebabkan karena kurangnya asupan makanan yang bergizi tinggi. Sayangnya, sebagian besar masyarakat Indonesia masih kesulitan mendapat makanan yang bergizi tinggi. Kualitas angkatan yang rendah akan mengurangi efektivitas serta efisiensi dalam pekerjaan. Selain itu, hasil karya perusahaan Indonesia pun tidak bisa bersaing dengan negara lain karena kualitasnya yang rendah. Membangun kualitas tenaga kerja yang tinggi mesti dimulai sejak mereka masih menjadi angkatan non kerja yang berusia 0 sampai 14 tahun. Jadi harus dilatih dulu dari 0 sampai 14 tahun, baru pada 15 sampai 64 mereka bisa berjuang sendiri. Seperti itu. Lalu ada persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Luasnya wilayah Indonesia mestinya bisa dimanfaatkan untuk persebaran tenaga kerja. Sayangnya, hal ini tidak terjadi pada tenaga kerja terlalu memusatkan diri ke Pulau Jawa. Hal ini juga dipengaruhi oleh salah satu di antara faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran penduduk, yaitu faktor fisiologis. Faktor ini merupakan faktor yang membuat seorang berpindah atau bekerja di suatu tempat. Berdasarkan faktor ini, Pulau Jawa banyak dijadikan tempat tujuan untuk pekerja mereka gitu, dan dianggap menjadi tenaga kerja yang strategis gitu di Pulau Jawa ya. Padahal Pulau Jawa sendiri sudah cukup padat dan persaingan di Pulau Jawa tersebut sudah terhitung ketat. Padahal daerah di luar Pulau Jawa juga mempunyai lapangan kerja yang luas dan potensi melimpah yang bisa dioptimalkan oleh para tenaga kerja di Indonesia. Seperti itu. Transmigrasi ini bisa menjadi salah satu cara untuk mengatasi masalah ini. Lalu ada kesempatan kerja masih terbatas. Apa sih maksudnya? Kesempatan kerja merupakan suatu keadaan yang menggambarkan adanya ketersediaan lapangan kerja bagi tenaga kerja. Kesempatan kerja dapat membuat angkatan kerja menjadi tenaga kerja yang produktif dan dapat menyejahterakan diri dan negara. Sektor pekerjaan yang menjadi kesempatan kerja paling diminati tenaga kerja di Indonesia adalah sektor pertanian, industri, perdagangan, dan jasa. Sayangnya, sektor-sektor tersebut tidak mampu memberi kesempatan kerja yang luas bagi para tenaga kerja yang berjumlah banyak. Hal ini akan membuat mereka tidak mempunyai penghasilan sehingga tingkat kesejahteraan hidup mereka kian merendah. Selanjutnya ada gaji para pekerja yang rendah. Nah, masalah ini biasanya terjadi pada pekerja kasar berpendidikan rendah dan pekerja berketerampilan rendah. Posisi mereka yang tidak menguntungkan membuat daya tawar mereka begitu rendah sehingga membuat mereka sulit mendapat gaji. Bila mereka tidak meningkatkan kualitas diri, maka tingkat kesejahteraan mereka tidak akan membaik. Meningkatkan kualitas diri adalah salah satu upaya agar mendapat pekerjaan dan gaji yang layak serta menaikkan nilai tawar di hadapan perusahaan. Seperti itu. Selanjutnya ada masalah selanjutnya yaitu pertumbuhan lapangan kerja yang lambat di Indonesia ini. Nah, kurangnya tenaga kerja berkualitas juga berpengaruh pada pihak perusahaan. Hal tersebut mengakibatkan perusahaan kurang berkembang karena mempunyai tenaga kerja berkualitas yang sangat sedikit. Selain itu, perusahaan juga tidak berani membuka lapangan pekerjaan yang besar karena khawatir mendapat pekerja berkualitas rendah, katanya tuh. Untuk mengantisipasi hal ini, perusahaan bisa mengadakan pelatihan calon tenaga kerja. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja agar sesuai dengan kualitas yang diinginkan. Pelatihan yang dilakukan perusahaan ini sudah diatur dalam undang-undang khusus yang telah dijelaskan sebenarnya. Nah, selanjutnya ada masalah-masalah tenaga kerjaan Indonesia. Ini lanjut ya dari yang tadi nomor 6, sekarang nomor 7-nya yaitu jaminan sosial yang kecil. Permasalahan ini biasanya terjadi pada pekerja kasar rendahan yang tidak diberikan jaminan asuransi, padahal sekecil dan sekasar apapun pekerjaan pasti menimbulkan risiko dan kerugian bagi si pekerja. Apabila ini dibiarkan, maka para pekerja tidak akan merasa aman selama bekerja, padahal permasalahan ini sudah diatur dalam undang-undang. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya ada kesejahteraan hidup yang rendah. Tak hanya jaminan sosial, kesejahteraan tenaga kerja Indonesia juga rendah. Gaji yang rendah tidak sebanding dengan kebutuhan hidup yang kian hari kian bertambah. Pemerintah juga terkesan abai terhadap kebutuhan para pekerja, baik itu kebutuhan primer maupun sekunder dan tersier. Tenaga kerja pun mau tak mau harus hidup dengan gaji seadanya. Kesejahteraan yang rendah ini akan mengakibatkan salah satu dampak masalah sosial, yaitu kemiskinan.
di Indonesia makin bertambah. Selanjutnya ada pemutusan hubungan kerja yang sering gitu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ya. Nah, kinerja yang tidak memuaskan mengakibatkan perusahaan mem-PHK sejumlah tenaga kerja. Sebenarnya PHK bukanlah satu masalah besar jika perusahaan mau memberi jaminan berupa pesangon yang layak dan tenaga kerja yang di PHK relatif sedikit. Jika sebaliknya yang terjadi, maka hal ini akan merugikan semua pihak, termasuk negara. Kalau misalkan banyak yang di PHK oleh perusahaan-perusahaan, sedangkan pesangonnya nggak dikasih gitu, kayak berdampak kemiskinan yang merajalela makin-makin aja gitu. Selanjutnya ada pengangguran, masalah yang paling kontroversial dan sering sekali terjadi di Indonesia tuh yaitu pengangguran. Nah, pengangguran merupakan istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali. Nama lain pengangguran adalah tunakarya. Muara dari semua masalah ketenaga kerjaan di Indonesia adalah pengangguran tenaga kerja yang banyak tapi tidak berkualitas, lapangan kerja yang sempit, penyebaran tenaga kerja yang tidak merata, hingga soal PHK menjadi pemicu masalah ketenaga kerjaan ini. Banyaknya pengangguran akan mengakibatkan pembangunan negara terganggu baik secara ekonomi, sosial, maupun politik. Nah, karena jumlah angkatan kerja yang belum bekerja sangat banyak dan kualitas kerja mereka tuh rendah, jadinya pengangguran itu merajalela gitu. Makanya banyak tenaga kerja asing yang masuk dikarenakan karena kualitas dari tenaga kerja Indonesia juga yang kurang terlatih dan terdidik gitu. Balik lagi sih kataku dari pendidikan dari alat mereka. Kalau kata Bu Ilham kan pendidikan itu dimulai dari ibu yang mendidik kita. Nah, dari orang tuanya dulu sih sebenarnya yang harus mendidik mereka tuh dari usia 0 sampai 14 tahun. Makanya biar mereka di usia produktif, usia produktif mereka bisa kerja tuh harusnya mereka tuh udah bisa berjuang sendiri gitu, harusnya udah nggak usah diituin lagi sama orang tua gitu. Dari orang tuanya dulu sendiri sih menurut aku solusinya. Selanjutnya apa sih solusi yang bisa diatasi gitu dari permasalahan tadi. Solusinya yang pertama ya, kita bisa reformasi peraturan ketenaga kerjaan, yaitu dengan memperbarui dan menyempurnakan peraturan ketenaga kerjaan yang ada, lalu mengintegrasikan standar internasional untuk melindungi hak-hak pekerja dan membuat peraturan yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perkembangan dunia kerja seperti itu. Lalu solusi yang kedua yaitu peningkatan perlindungan pekerja. Nah, untuk detailnya kita bisa meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak pekerja, memastikan upah yang adil dan layak, melindungi pekerja dari diskriminasi, pelecehan, dan eksploitasi, lalu bisa memberikan akses yang lebih baik ke jaminan sosial dan kesejahteraan seperti itu. Lalu kita bisa solusi yang ketiga yaitu kita bisa menegakkan hukum yang lebih kelihatan yang lebih baik seperti itu. Kita bisa menegakkan hukum yang lebih baik, yaitu kita bisa memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran ketenaga kerjaan, kita bisa meningkatkan pengawasan terhadap praktik-praktik yang merugikan pekerja, kita bisa memberikan sanksi yang tegas dan efektif bagi pelanggaran hukum, dan kita bisa membangun sistem peradilan yang cepat dan transparan untuk menyelesaikan sengketa ketenaga kerjaan. Sedikit tambahan ya, yang tadi sudah dijelaskan, banyak pengangguran di Indonesia dikarenakan karena kualitas tenaga kerja Indonesia yang rendah gitu kan, kualitasnya, pendidikannya juga rendah kan, karena menurut aku emang dari pendidikannya aja mereka tuh anak-anak di Indonesia ini tuh kurang berakhlak gitu. Jadi menurut aku caranya gimana agar kualitas kita tuh rendah, kualitas kita bagus, dimulai dari wanitanya sendiri. Dari misalkan saya mendidik anak saya harus baik gitu, dibanding saya dididik, saya harus bekerja keras untuk mendidik anak saya sebaik mungkin agar setelah dia bisa untuk mendapatkan usia produktif kerja, dia bisa bertahan hidup sendiri, bisa struggle sendiri gitu. Jadi nggak harus apa-apa orang tua lagi gitu kan.
kualitas yang rendah tuh bisa dilihat, bisa kita simpulkan dari mental, dari akhlak yang kurang baik kan. Nah, maka dari itu saat usia baby age sekitar 0 sampai 4 tahun tuh mereka benar-benar dididik sebaik mungkin oleh orang tuanya, itu dari ibunya. Saya sendiri misalkan saya akan menjadi calon ibu, saya harus mendidik anak saya sebaik mungkin karena saya akan eh, dicontoh oleh anak saya seperti itu. Solusinya yaitu harus meningkatkan kualitas perempuan di Indonesia dan agar perempuan di Indonesia itu baik gitu, tidak semena-mena. Seperti itu ya kawan-kawan, solusi yang terakhir maaf saya tidak tampilkan karena baru ada di otak saya barusan, seperti itu. Selanjutnya ada kesimpulan dari pemaparan presentasi yang telah saya sampaikan. Kesimpulannya, setelah melakukan analisis masalah hukum ketenagakerjaan Indonesia dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa masalah yang perlu diatasi. Berikut adalah kesimpulan dari analisis tersebut, yaitu perlindungan hak karyawan penting untuk melindungi hak-hak karyawan, termasuk hak atas upah yang adil dan layanan kesejahteraan yang memadai, lalu perlu adanya penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran hak karyawan. Lalu penyelesaian sengketa ketenagakerjaan, diperlukan sistem penyelesaian sengketa ketenagakerjaan yang efektif dan adil. Proses mediasi dan arbitrase dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan sengketa secara cepat dan efisien. Lalu untuk perbaikan regulasi, penting untuk memperbaiki regulasi ketenagakerjaan yang ada agar sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan karyawan dan perusahaan. Lalu perlu adanya keterlibatan semua pihak terkait dalam proses perbaikan regulasi. Dengan mengatasi masalah-masalah tersebut dan menerapkan solusi yang tepat, diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang adil, aman, dan produktif bagi semua pihak. Seperti itu kesimpulan dari saya. Sedikit mungkin ada sedikit quotes ya dari seseorang yang terkenal. Saya tidak sebutkan namanya di sini. Investasi tidak boleh hanya menguntungkan salah satu pihak atau korporasi saja atau perusahaan saja, tapi juga harus menguntungkan kaum buruh, termasuk membawa manfaat bagi masyarakat. Buruh yang sejahtera dan kuat akan menghadirkan negara yang lebih adil dan makmur. Seperti itu, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, boleh langsung hubungi ke email saya, yaitu ke triamargo@gmail.com, dan ke nomor saya boleh langsung WA 085724647438 atau ke Instagram saya di @triamargo_. Seperti itu. Jika ada pertanyaan terkait presentasi yang dapat saya sampaikan, boleh langsung kontak saya seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silahkan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Tristianti Margono, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.